Teman-teman pencinta firman Tuhan, berjumpa lagi dalam Safir Sharing Firman. Perkenalkan saya Maria Goretti Vince. Bacaan diambil dari Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Perikop ini diawali dengan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada orang-orang dengan menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Dikisahkan di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Tetapi untuk beberapa waktu lamanya, hakim itu selalu menolak permintaan si janda. Sampai kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walau aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, tapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus-menerus ia datang kepadaku dan akhirnya melelahkan aku." Di perikop ini ada dua tokoh, seorang hakim dan seorang janda. Jabatan hakim itu sesungguhnya adalah jabatan yang mulia. Karena seperti dikatakan, hakim itu adalah seorang wakil Tuhan di dunia. Karena seorang hakim dapat memutuskan sebuah perkara dengan menentukan siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Karena untuk menjadi seorang hakim, ia harus diambil sumpahnya terlebih dahulu dengan menggunakan kitab suci sesuai agamanya. Jadi menjadi seorang hakim tidak ditentukan begitu saja. Tapi dalam kenyataannya, sumpah seorang hakim itu bisa ditukar atau dibeli dengan macam-macam hal. Apalagi di perumpamaan ini dikatakan hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Sedangkan seorang janda yang melambangkan orang tak berdaya yang sedang berperkara. Tentu saja hakim lalim itu memandang rendah kepadanya. Karena apa yang bisa diharapkan dari seorang janda? Sehingga hakim itu berlama-lama memutuskan perkaranya. Sedangkan dari pihak si janda, ia tentu berada di pihak yang benar. Sampai begitu giginya berjuang mempertahankan haknya walaupun kondisinya lemah. Tentu ada kekuatan lain di belakangnya. Tentu juga ada doa yang terus-menerus dipanjatkan yang datang meminta pertolongan kepada Tuhan karena dia yakin Tuhan akan menolongnya. Dan kita tahu Tuhan akan selalu menolong orang yang selalu berharap kepadanya. Asal ada juga usaha dari orang itu. Dan pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Hakim lalim itu akhirnya tidak tahan didatangi janda itu terus-menerus karena ia sudah merasa terganggu ketentramannya dan terasa melelahkannya. Saudara-saudari yang terkasih, di sini kita melihat hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun mau memberi keadilan karena tidak tahan didatangi terus-menerus, apalagi Tuhan kita. Di ayat ke-7 dikatakan, "Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang berseru siang malam kepadanya?" Saudara-saudari yang terkasih, di sini kita melihat ketika kita siang malam selalu memikirkan Tuhan dan selalu membawa persoalan-persoalan hidup kita, baik itu susah maupun senang, maka sesuai firman Tuhan, bukankah kita ada di jajaran orang pilihan Tuhan? Jika hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun dapat memberi keadilan, apalagi Bapa kita yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu di ayat ke-8 Yesus bertanya, "Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi?" Ini adalah pertanyaan buat kita semua sebagai murid Yesus. Iman kita yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, penyerahan diri, dan ketaatan kita kepada firman-Nya, serta kita mau menjadi pelaku firman-Nya. Nah, inilah sesungguhnya perjuangan hidup kita, agar kelak kita kembali pulang ke rumahnya, kita didapatinya tetap beriman.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sampai di sini renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dengan mengaruniakan iman kepercayaannya kepada kita yang selalu berharap hanya kepadanya. Amin. Terima kasih.